Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang menang oleh Ellen G. White. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab malaikat terlibat dalam masa pencobaan kami. Dan itu kami boleh terima hanya dengan kami bersatu dengan Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Steve Mandang. Kepada Saudara Steve, kami persilahkan. Selamat pagi, judul renungan pagi hari ini, tanggal 8 Juli, malaikat terlibat dalam masa pencobaan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Dinyatakan dengan tegas bahwa setan bekerja dalam diri anak-anak yang tidak taat. Tidak hanya memiliki jalan masuk ke pikiran mereka, tetapi bekerja melalui pengaruh mereka, sadar dan tidak sadar, untuk menarik orang lain ke dalam ketidaktaatan yang sama. Jika malaikat jahat memiliki kuasa seperti itu atas manusia dalam ketidaktaatan mereka, betapa lebih besar kuasa yang dimiliki malaikat baik atas mereka yang berusaha untuk taat. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, mengerjakan ketaatan kepada kebenaran, malaikat Allah bekerja di dalam hati kita kepada kebenaran. Para malaikat datang dan melayani Tuhan kita di padang gurun pencobaan. Para malaikat surgawi bersamanya selama masa ketika ia dihadapkan pada serangan-serangan dari para agen setan. Serangan-serangan ini lebih hebat daripada yang pernah kita alami. Segala sesuatu dipertaruhkan demi keluarga manusia. Dalam konflik ini, Kristus bahkan tidak merumuskan perkataannya. Ia bergantung pada ada tertulis. Dalam konflik ini, kemanusiaan Kristus diuji seperti yang tidak akan pernah kita ketahui. Pangeran kehidupan dan pangeran kegelapan bertemu dalam konflik yang mengerikan. Tetapi setan tidak dapat memperoleh keuntungan sedikit pun dalam perkataan atau tindakan. Ini adalah godaan yang nyata, bukan kepura-puraan. Kristus menderita karena pencobaan. Para malaikat sorga berada di tempat kejadian pada saat itu dan menjaga standar yang tinggi, sehingga setan tidak dapat melampaui batasnya dan mengalahkan sifat manusiawi Kristus. Dalam godaan terakhir setan memberikan kepada Kristus harapan untuk mendapatkan seluruh dunia dengan segala kemuliaannya jika dia hanya akan menyembah Dia yang mengaku diutus oleh Allah. Kristus kemudian harus mengeluarkan perintahnya. Dia kemudian harus menjalankan otoritas di atas semua agen setan. Keilahian bersinar melalui kemanusiaan, dan setan diusir dengan tegas. Enyahlah iblis, kata Kristus. Itu sudah cukup. Setan tidak dapat melangkah lebih jauh. Para malaikat melayani juru selamat. Para malaikat membawakannya makanan. Beratnya konflik ini tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Kesejahteraan seluruh keluarga manusia dan Kristus sendiri dipertaruhkan. Satu pengakuan dari Kristus, satu kata pengakuan, dan dunia akan dituntut oleh setan sebagai miliknya. Dan dia, pangeran dari kuasa kegelapan, akan menganggap pemerintahannya dimulai. Seorang malaikat dari sorga
menampakkan diri kepada Kristus. Karena konflik itu telah berakhir, kuasa manusia hampir utuh, namun seluruh surga menyanyikan lagu kemenangan kekal. Diambil dari Letter 116 tahun 1899. Demikianlah bacaan renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Steve. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Malaikat berperan aktif dalam kehidupan umat-umat Allah yang setia. Roh Nubuat berkata dalam The Great Controversy, halaman 512 paragraf 1 yang berbunyi, para malaikat diutus untuk misi belas kasihan kepada anak-anak Allah, kepada Abraham dengan janji-janji berkat, ke gerbang-gerbang Sodom untuk menyelamatkan Lot yang saleh dari hukuman api, kepada Elia saat ia hampir binasa karena kelelahan dan kelaparan di padang gurun, kepada Elisa dengan kereta-kereta perang dan kuda-kuda berapi yang mengelilingi kota kecil tempat ia dikurung oleh musuh-musuhnya, kepada Daniel saat mencari hikmat ilahi di istana seorang raja kafir atau ditinggalkan untuk menjadi mangsa singa, kepada Petrus yang dihukum mati di penjara bawah tanah Herodes, kepada para tahanan di Filipi, kepada Paulus dan rekan-rekannya di malam badai di laut, untuk membuka pikiran Cornelius agar menerima Injil, untuk mengutus Petrus dengan pesan keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi. Demikianlah para malaikat kudus di segala zaman telah melayani umat Allah. Bahkan Roh Nubuat menyatakan dalam The Great Controversy, halaman 512 paragraf 2 yang berbunyi, malaikat pelindung ditunjuk bagi setiap pengikut Kristus. Para penjaga sorgawi ini melindungi orang benar dari kuasa si jahat. Setan sendiri menyadari hal ini ketika ia berkata, apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Dan pemazmur juga berkata dalam Mazmur 34 ayat 8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Dan tidak hanya bagi orang dewasa, tetapi bagi anak-anak sekalipun ada malaikat yang menjaga. The Great Controversy halaman 512 paragraf 2 melanjutkan, Juru Selamat berkata, berbicara tentang mereka yang percaya kepadanya, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Matius 18 ayat 10. Para malaikat yang ditunjuk untuk melayani anak-anak Allah memiliki akses di hadiratnya setiap saat. Karenanya Roh Nubuat ingatkan kita dalam manuskrip 1 tahun 1890 paragraf 31. Malaikat Allah ada di sekitar kita. Anda tidak dapat melihat mereka dengan penglihatan manusia Anda. Setan dan malaikatnya ada di rumah ini hari ini. Oh, kami ingin mengetahui hal-hal ini dan takut serta gemetar dan lebih memikirkan kuasa malaikat Allah yang mengawasi dan menjaga kami daripada yang telah kami lakukan sebelumnya. Kami ingin menempatkan diri kami di bawah panji Pangeran Emmanuel yang berlumuran darah. Meskipun setan dan para malaikatnya ada di sekitar kita, tetapi malaikat Allah pun ada di sekitar kita. Dan malaikat Allah lebih kuat dari setan dan para malaikatnya. Sebab panglima para malaikat Allah adalah Yesus Kristus, Pangeran Immanuel, yang telah menjadi korban pendamaian dan karenanya telah mengalahkan setan selamanya. Itu sebabnya kita harus bersatu dengan Yesus, agar para malaikat Allah dapat melayani kita, menjaga kita. Oleh sebab itu, Roh Nubuat menyatakan dalam Christ Object Lessons halaman 341 paragraf 2. Kita tidak tahu hasil apa yang akan ditentukan oleh hari, jam, atau momen tertentu. Dan kita tidak boleh memulai hari tanpa menyerahkan jalan hidup kita kepada Bapa Sorgawi. Para malaikatnya ditunjuk untuk mengawasi kita. Dan jika kita menempatkan diri kita di bawah pengawasan mereka, maka di setiap saat kita dalam bahaya,
mereka akan berada di sisi kanan kita. Ketika tanpa disadari kita dalam bahaya, memberikan pengaruh yang salah, para malaikat akan berada di sisi kita, mendorong kita ke arah yang lebih baik, memilih kata-kata untuk kita, dan mempengaruhi tindakan kita. Inilah karunia Allah bagi umat-umatnya sejak dahulu sampai sekarang untuk menjaga mereka dari pencobaan setan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kiranya ini menjadi sukacita bagi kita semua. Bila kita bersatu dengan Kristus, maka pelayanan malaikat Allah menjadi bagian kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran tentang malaikat Allah, malaikat kudus, yang di segala zaman telah melayani umat-umat-Mu, sejak zaman dahulu sampai sekarang. Oleh karenanya, tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan kehadiran Kristus dalam hidup kami, itulah wujud kami bersatu dengan Yesus. Dan bila mana kami bersatu dengan Dia, kami boleh menerima pelayanan malaikat-malaikat sorga dalam kehidupan kami, yang menjaga kami dari setiap pencobaan dan penggodaan yang setan lakukan kepada kami. Dan kemenangan dapat menjadi bagian kami sebagaimana Yesus menang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.